sebetulnya bolehkah ini dilakukan, Ustaz? Dan sebatas apa sebetulnya kaum muslimin itu boleh mengadakan kerjasama dengan orang kafir? Silakan, Ustaz. Bismillah. Kita diingatkan ya oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, namun perkataan beliau agak sedikit lupa ya berbahasa Arabnya. Intinya seperti ini. Kama qala Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, bahwa beliau menyatakan anjuran untuk para pemimpin-pemimpin Islam, para ulama-ulama Islam menerangkan kepada umat tentang permusuhan yang kuat antara kaum muslimin, antara Islam dan Yahudi. Dan Yahudi itu sangat membenci dan sangat enggan menerima Islam, bagian daripada agama di atas muka bumi ini. Mereka nggak mau. Sebetulnya bukan menerima Islam sebagai bagian agama ya, karena Islam kafatan linnas ya, yaitu untuk sekalian umat manusia. Jadi termasuk di dalamnya Yahudi harus menerima. Tapi Yahudi menolak keras ya. Bahkan Syekh bin Baz juga tadi kita dengar bersama bahwa beliau rahimahullah taala menganjurkan kepada pemimpin Islam, kepada para ulama Islam untuk menjelaskan tentang hakikat permusuhan Yahudi dengan kaum muslimin, yang memang permusuhan mereka itu keras ya, dan ditegaskan oleh Allah ya. Benar-benar kamu akan mendapatkan manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Yahudi ya, dan orang-orang musyrik. Nah, sekarang timbul gejolak di saat ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ya, bahkan ulama-ulama yang dari empat madhab memproklamirkan ya, artinya mempublikasikan kepada kita, bahkan dengan tegas, agar kita tidak menjadikan Yahudi itu sebagai pemimpin, agar kita tidak menjadikan Yahudi itu sebagai teman, agar kita tidak mengadakan kerjasama di berbagai lini, di berbagai sektor dengan Yahudi. Ternyata mereka justru menganggap bahwa kerjasama dengan Yahudi itu adalah hal yang toh biasa, ini manusiawi, ini adalah hubungan bilateral antar dua negara, atau menjalin hubungan keakraban agar terjalin hubungan saling menguntungkan di antara dua negara. Ini adalah alasan-alasan yang tidak bisa diterima di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di Palestina itu sedang merintih kesakitan. Kita harusnya peduli, kita harusnya peka ya, ketika kaum muslimin itu ditindas, ketika kaum muslimin itu disakiti, kita harus peka. Kenapa harus kita berbaik-baik dengan mereka? Lihat, ketika Rasulullah SAW mendapatkan Yahudi ya, Bani Quraidah itu menyalahi janji, maka Rasulullah SAW menyudahi perjanjiannya, kemudian memerintahkan agar benteng mereka yang kemudian salah satu pencetus perang Khaybar yang dikomandoi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, ini karena penyimpangan dan pengkhianatan Yahudi terhadap kerjasama dan perjanjian dengan kaum muslimin. Itu dilakukan bukan karena saat kaum muslimin itu terluka, tapi karena memang untuk mengamankan wilayah yang saat itu kaum muslimin sedang dikepung di dalam perang Ahzab, atau kita kenal dengan perang Khandaq ya. Maka salah satunya cara agar tidak diserang dari dalam, maka Rasulullah SAW mengadakan perjanjian agar saling membantu, tapi mereka mengkhianati. Kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya untuk memerangi mereka, dan ini adalah cikal bakal terjadinya perang Khaybar yang lebih besar ya.
Wallahu ta'ala besar ini dari sisi sejarah ya kita lihat. Jadi kalau sekarang kaum muslimin itu dalam keadaan mereka itu bahu membahu, menguatkan bahu mereka untuk merasakan betapa pedihnya penderitaan rakyat Palestina, betapa lara dan lukanya hati kita melihat bagaimana darah itu berada di mana-mana, luka menganga, tangisan-tangisan tak henti-hentinya, saling bersautan, kemudian teriakan kematian datang silih berganti, bahkan langkah mereka yang gontai, langkah mereka yang seringkali mereka tertunduk wajah mereka, bukan karena mereka takut, akan tapi mereka sudah memastikan atau mengira bahwa detik ini aku adalah orang yang akan berada di hadapan kematian. Maka mau tidak mau mereka harus menyiapkan diri mereka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan mereka dalam menerima apa yang telah Allah gariskan dalam takdir, suratan takdir, kemudian kesabaran mereka menghadapi orang-orang Yahudi yang begitu sadisnya, tidak ada belas kasih. Mereka hadapi itu semuanya. Bahkan mereka yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim, inna hadhihi ummatun marhumah la adzaba lahum fil akhirah innama adzabuha fid dunya al-fitanu waz-zalazil wal qatl wal balaya. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa kata Rasulullah, sesungguhnya umatku ini adalah umat yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah. Mereka tidak akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Azab mereka hanya diberi oleh Allah di dunia berupa ujian-ujian hidup yang berat. Ya. Kemudian gempa bumi yang meruntuhkan bangunan-bangunan rumah mereka dan merenggut nyawa-nyawa orang-orang yang dicintai di antara mereka. Al-qatlu dan juga peperangan, wal balaya dan kematian. Kita lihat di sana adalah al-qatlu, peperangan. Rakyat Palestina setidaknya mereka sadar bahwa peperangan itu bagian daripada azab yang Allah berikan sesegera mungkin di dunia. Ya, agar Allah tidak mengazab mereka di akhirat nanti. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka manusia-manusia yang diampuni oleh Allah. Dari sisi lain kita memandang hal itu. Dan mereka menguatkan diri mereka dengan prinsip dan keimanan yang seperti ini. Kita tunjukkan bagaimana keikhlasan mereka kehilangan orang-orang yang tercintai, seorang anak yang belum mengerti tentang dunia ini, seorang anak yang belum mengerti tentang hakikat hidup ini, dia harus menangis di hadapan jasad kedua orang tuanya. Dia harus rela dalam keadaan menahan sejuta harapan, menahan pedihnya air mata perpisahan. Hanya sebuah kenyataan hidup ya, menelan pahitnya kehidupan yang begitu dahsyat, yang belum tentu kita mampu menerimanya, mampu menjalaninya. Mereka mampu menjalaninya. Kelaparan, ancaman akan adanya peluru, ancaman akan adanya bom, rudal dan sebagainya. Di balik rasa takut yang mereka rasakan, mereka berselimut dengan rasa takut itu. Mereka berharap ada uluran-uluran tangan dari kalangan kaum muslimin, ada sekedar secerca harapan yang mereka inginkan. Berupa apa? Mereka sekedar hidup layak di bawah tenda-tenda mereka, makan dengan apa yang mereka dapatkan, sekedar itu. Ya. Mereka yakin apa yang Allah putuskan kepada mereka adalah sebuah kenikmatan dari sisi lain. Ya, kenikmatan dari sisi lain. Namun alangkah sangat disayangkan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi mereka luka dan lara, ada orang yang menari-nari dengan pesonanya, dengan iramanya, kemudian mereka melemparkan senyuman yang merekah begitu, kemudian bergandengan tangan dengan bangganya seolah-olah inilah diri kami. Gak pantas ya.
kalaupun mereka berkilah bahwa ini adalah hubungan yang sah-sah saja menurut Islam, bahkan Rasulullah pernah melakukan hal yang demikian. Ingat, Rasulullah tidak melakukannya di saat kaum muslimin terluka. Ingat, Rasulullah tidak melakukannya di saat kaum muslimin tertindas. Dan ingat, Rasulullah tidak berpose mesra dengan mereka. Ya. Sementara kita lihat mereka berpose mesra, bergandengan tangan, senyum. Kalau kita ibaratkan bahasa Cirebonnya cekakak cekikik ya. Ya, dengan cekakak cekikik gitu ya. dengan musuh-musuh Allah yang sadisnya mereka, kejamnya mereka, melumat habis anak-anak kaum muslimin, ya. Kemudian apakah dibenarkan ketika ada hubungan bilateral, okelah masalah ekonomi atau masalah perjanjian perdamaian antara Palestina dan antara Palestina dan Yahudi, ini adalah hal yang naif ya. Satu, mereka seperti orang yang kurang melihat hati. Kenapa? Bolehlah kalau mereka pengen ada hubungan ekonomi, alasan mereka hubungan bilateral ekonomi. Apakah pantas hubungan ekonomi itu dibangun di saat mereka sedang gencar-gencarnya memerangi kaum muslimin? Rasulullah tidak melakukan ini. Rasulullah tidak melakukan kerjasama ataupun transaksi jual beli dengan Yahudi di saat peperangan. Di saat Yahudi itu sedang melukai kaum muslimin, tidak. Bayangkan kalau Rasulullah SAW melakukannya, ya, apa kata dunia lah istilahnya kan begitu. Ternyata kan Rasulullah SAW tidak melakukan hal demikian. Kemudian juga kita lihat ya, ketika mereka berkilah untuk mempersatukan, memberikan hak-hak kebangsaan dan kemanusiaan kepada keduanya, ya. Lah kan kita berada di negara yang kita terikat dengan sistem, yaitu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Apa fungsinya PBB? Ya. Selama ini masyarakat dunia menghormati PBB. Selama ini kita kaum muslimin menghargai keberadaan PBB. Tindakan PBB untuk memberikan mediasi antara dua negara ini adalah hal yang kita harapkan. Kenapa jangan sampai ini organisasi terbesar dunia ini datang seolah-olah dia adalah pahlawan kan gitu, padahal pahlawan kesiangan. Ya kadang kita nggak tahu ya kesiangannya kayak apa, tapi memang siang banget kan gitu. Datang untuk memberikan memberikan negosiasi antar negara. Hello, siapa mereka gitu kan? Pengaruh politik mereka tuh apa kan gitu? Pengaruh politik mereka di negara kita tuh apa? Sosok mereka tidak memberikan kepemimpinan, ya. Sosok mereka hanya memimpin kelompoknya mereka, ya. Tidak mau menjadi pemimpin dunia. Mungkin barangkali masih bisa ditolerir ketika seorang presiden yang datang ke sana. Itu pun tetap masih tanda kutip. Ngapain presiden ke sana kan gitu. Itu pun masih tanda kutip kan gitu. Ini sok pahlawan banget. Jadi overlapping. Pemerintah kita aja jelas gitu ya kepada Israel kan jelas ya. Sikap pemerintah kita overlapping lah ya. Orang persatuan sepak bola aja nggak mau ketemu mereka, apalagi ini kan gitu. Apa perlu kita sebut mereka lebih hina dari bola yang ditendang? Kan nggak perlu. Tapi pakailah naluri seorang muslim yang ketika saudaranya dalam keadaan tertindas kemudian bermesra-mesraan dengan mereka yang menindasnya. La haula wala quwwata illa billah. Demikian.